Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Revika Priscilia dari kelas 11 IPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah dengan tema Bangga Berbahasa Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia harus bangga memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, berbagai suku, ras, dan golongan menyatu dalam kebinekaan Tunggal Ika. Segala perbedaan tidak dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat karena disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Dengan bangga, kita harus menggunakan dan memasyarakatkan bahasa Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengenai bendera, lagu kebangsaan, dan bahasa Indonesia. Dengan demikian, sebagai warga negara Indonesia yang mewarisi segala nilai perjuangan nenek moyang kita, marilah bersama-sama kita kumandangkan, aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia memang luar biasa. Terdapat motivasi dan alasan kita harus bangga berbahasa Indonesia. Ada 5, yakni yang pertama, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Fakta sejarah mengatakan, jika bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Ria, yang mana menurut Jan Huygens van Lieshouten dalam bukunya Itinerario, disebutkan bahwa bahasa Melayu terkenal sebagai bahasa yang paling sopan dan paling pas di kawasan timur. Yang kedua, bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang berbeda dari bahasa lain di dunia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling mudah karena bahasa ini tidak memiliki tingkatan kata ataupun kalimat. Maksudnya, walaupun kejadian tersebut terjadi kemarin, sekarang, ataupun besok, kata yang dipergunakan tetap sama. Yang ketiga, bahasa Indonesia adalah bahasa yang unik. Meski bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, namun bahasa Indonesia kini telah berbeda dari bahasa Melayu, baik dari susunan kata ataupun fungsi kata. Yang keempat, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya. Pada mulanya, bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, dan bahasa Melayu pada mulanya adalah bahasa pasar. Bahasa pasar tercipta dari gabungan bahasa-bahasa pedagang dari seluruh penjuru dunia yang dulu singgah di Melayu. Kemudian, bahasa tersebut berkembang pesat kosakatanya dan pada akhirnya terbentuk bahasa yang paling terkenal dari wilayah timur, yaitu bahasa Melayu. Yang kelima atau yang terakhir, bahasa Indonesia mulai dipelajari bangsa lain. Bahasa Indonesia ternyata tidak hanya dipelajari oleh bangsa Indonesia saja. Bahasa Indonesia sendiri kini tengah dipelajari oleh warga negara di Australia. Alasan warga negara Australia mempelajari bahasa Indonesia adalah karena mereka tertarik dengan budaya bangsa Indonesia dan ingin memperdalam pengetahuan akan Indonesia dan mempelajari bahasa Indonesia. Nah, sekarang tugas kita selanjutnya adalah mempertahankan, merawat, serta melestarikan bahasa kita agar tidak hilang di telan zaman. Demikian ceramah ini saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.